Al-Quranul Karim Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita berupaya, berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, sehingga kita mendapatkan kedudukan yang terhormat, yaitu orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quranul Karim Allah telah mengabadikan tiga golongan yang mendapatkan rahmat Allah dan tiga golongan juga yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga golongan ini yang mendapatkan rahmat dan azab diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Cuma perbedaannya, orang-orang yang mendapatkan atau hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah tidak disebutkan namanya, tidak ditunjukkan siapa-siapanya, cuma sifatnya saja. Sedangkan orang-orang yang mendapat azab Allah yang tiga golongan tadi
oleh Allah diabadikan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan namanya. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah tidak menunjukkan dan tidak menyebutkan 3 kelompok yang mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, cuma sebatas sifat-sifatnya saja, supaya hamba Allah berlomba-lomba mendapatkan kasih sayang Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 golongan yang mendapat azab Allah? Itu merupakan dan supaya jadi ibrah, contoh bagi orang-orang yang iman kepada Allah. Ternyata orang yang membantah terhadap perintah Allah dan Rasulnya dicontohkan oleh Allah 3 golongan tadi. Lantas siapakah yang mendapatkan kasih sayang Allah yang 3 golongan tadi yang sifatnya oleh Allah disebutkan dalam Al-Quranul Karim? Mari kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu. Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat inna. Menurut ilmu nahu bahwa makna inna dan anna litaukidi, untuk menguatkan sesuatu. Artinya benar-benar orang yang 3 golongan ini adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Siapa yang pertama? Amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disebutkan oleh Allah siapa yang beriman itu, tidak. Siapapun yang mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, dia tentunya dan dimanapun dia berada tentunya dia mengharapkan rahmat Allah dan mendapatkan kasih sayang Allah. Karena ini dirahasiakan dan akan mendapat kasih sayang Allah yang luar biasa, maka keimanan harus benar-benar istiqomah dan dikunci di dalam hati kita. Jangan sampai iman kita dijual gara-gara dunia, gara-gara pengen jabatan tinggi, iman dijual, gara-gara pengen harta yang melimpah, keimanan kita dijual. Contohnya menjual keimanan oleh dunia karena pengen harta yang melimpah, tidak menyadari seorang laki-laki menikahi seorang perempuan non muslim yang kaya itu karena harta. Banyak orang-orang yang beriman yang menjual iman karena pangkat, karena kedudukan, karena harta, dan karena wanita. Diabadikan dan dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 106. Dicontohkan oleh satu sahabat perempuan ya, di mana dia kuat keimanannya, sampai satu keluarga dibunuh oleh si Abu Jahal karena nyampe ke telinga si Abu Jahal bahwa keluarga, yaitu yang namanya Umayyah, dia iman dan tunduk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si Abu Jahal datang mengajak dan menyuruh Umayyah supaya kembali lagi terhadap agama leluhurnya, mengucapkan lagi kalimat kufur. Akhirnya yang di waktu itu keluarga yang paling kuat keimanannya adalah Umayyah. Diancam Umayyah, cepat ucapkan lagi kalimat kufur, balik lagi terhadap agama leluhur kita, nenek moyang kita. Tidak, kata si Umayyah, kalau kamu tidak kembali lagi terhadap agama leluhur kita, kata si Abu Jahal, maka suamimu akan saya bunuh. Jangankan suami, saya pribadi siap demi membela keimanan, mempertahankan keimanan. Akhirnya suaminya dibunuh.
Umayyah masih ada kesempatan ini. Apabila kamu tidak kembali lagi terhadap agama luhur kita, maka anak kamu akan saya bunuh. Silahkan. Saya tidak rela untuk mengucapkan kalimat kotor lagi dan kembali lagi terhadap agama leluhur yang salah. Akhirnya anaknya juga dibunuh, habis semuanya, tinggal Umayyah. Umayyah, saya tidak main-main ancaman itu. Sekarang tinggal kamu, mumpung ada waktu, silahkan kembali lagi. Tidak, kata Umayyah. Akhirnya turun malaikat Jibril membawa berita, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur setelah iman, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha, tidak apa-apa kufur setelah iman, yang di mana dia dipaksa harus mengucapkan kalimat kufur, sebetulnya tidak apa-apa, boleh. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dengan syarat hatinya tentram dalam keimanan. Tetapi bagaimana Umayyah? Tidak. Jibril, ayo pulang lagi Jibril, saya tidak rela untuk mengucapkan kalimat kufur lagi. Man kafara billah, yang pertama yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang iman dan istiqomah dalam keimanannya. Jangan dijual belikan keimanan dengan harta, wanita, dan pangkat atau jabatan. Satu, iman. Yang kedua, wahajaru, orang yang berhijrah, yang mendapatkan kasih sayang Allah. Yang bagaimana ya orang yang berhijrah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Yang disebut orang yang berhijrah itu orang yang menghijrahkan dirinya dari perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun cocok, walaupun senang, walaupun galib, tetapi itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan menguntungkan secara duniawinya. Yuhajiru amma nahallahu anhu, karena Allah melarangnya, siap menjauhinya. Itulah yang dikatakan orang yang berhijrah. Bukan hijrah dari sini ke Madinah, bukan, tetapi menghijrahkan ucapan yang dilarang oleh Allah, menghijrahkan perilaku kita yang dilarang oleh Allah, dan menghijrahkan hati kita yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang ketiga adalah orang yang berjuang di jalan agama Allah. Siapapun dan dimanapun orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwanya, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah dan akan mendapatkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Tidak percaya? Lihat dalam surah At-Taubah ayat 111 bahwa Allah akan membeli orang yang memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman dengan surganya Allah apabila dia memperjuangkan agama Allah dengan harta dan dirinya. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kalau orang yang beriman tetapi tidak berhijrah dan tidak berjuang? Allah menekankan dalam surah Al-Anfal ayat 72, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'. Barang siapa yang beriman kepada Allah tetapi dia tidak mau berhijrah, menghijrahkan ucapan yang dilarang, menghijrahkan perilaku yang dilarang, menghijrahkan i'tiqadiyah kita yang dilarang, menuju terhadap yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malakum min walayatim, maka sedikit pun tidak ada untuk kalian untuk membelanya, untuk melindunginya. Tidak usah dilindungi. Orang yang mengaku iman kepada Allah tetapi tidak menghijrahkan dirinya dan tidak memperjuangkan agama Allah, sedikit pun tidak ada kewajiban untuk melindunginya, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 72. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yang terakhir, tiga kelompok yang
akan mendapatkan azab Allah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian Allah menunjuknya si A dan si B nya, yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam sampai sekarang diabadikan dalam Al-Quran. Yang pertama si Korun, karena dia punya harta yang melimpah paling kaya sehingga sombong dengan hartanya. Jangankan memberi pribadinya, orang lain berinfak dalam fisabilillah, menyayangkan lebih daripada bakhil, ya termasuk orang yang suha. Karena sombong dengan hartanya, akhirnya dia menolak dan membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya dia celaka. Yang kedua si Haman, diabadikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang sering membaca Al-Quran pasti akan ketemu kalimat Korun dan Haman. Siapa si Haman? Dia karena sombong, karena ilmunya yang luar biasa dibanding yang lainnya di waktu itu. Yang paling hebat, yang paling tinggi ilmunya adalah si Haman. Karena si Haman merasa sombong dengan ilmunya, akhirnya celaka dengan ilmunya yang dia miliki. Yang ketiga si Fir'aun, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut si Fir'aun, menurutnya harta dan kedudukan termasuk ilmu dia yang miliki. Kata si Fir'aun, sampai-sampai dia mengaku bahwa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dengan kesombongan hartanya, kesombongan ilmunya, dan kesombongan tahta dan jabatannya, maka dia diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran termasuk orang-orang yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas bagaimanakah jaminannya bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya, bahkan bisa menghijrahkan dirinya dari perkara yang dilarang oleh Allah dan berjuang atau memperjuangkan agama Allah dengan harta dan dirinya. Allah menyanyikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia berbuat amal soleh atau kebaikan melalui hijrah dan jihad di jalan agama Allah, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hambanya di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li walakum bima fihi min wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa am'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayti abyadik wa ashrabi ubadik sayyidil arabi wal azam wa imamit taibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة